Depannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apa-apa. Iya, iya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Ini firm. Iya. Siapapun capresnya. Tidak. Kenapa? Boleh nggak? Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh. Kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun. Kan rekonsiliasi supaya damai, supaya rekat. Jangan kemudian diartikan bahwa ketika kita tidak di dalam pemerintahan tidak akan damai. Justru check and balances itu dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu, tidak ada yang mengontrol, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki. Jangan sampai. Maka kemudian saya sampaikan kepada publik agar publik juga belajar bahwa menjadi seorang capres-cawapres maaf, itu tidak sedang mencari pekerjaan, tidak sedang mencari jabatan, tapi membawa amanah yang kemudian bebannya jauh lebih besar dari hanya sekedar kepentingan pribadi. Oke. Mas Ganjar, kalau ditanyakan, supaya ini ada sedikit bocoran. Kalau tadi dikatakan tim hukum tengah bekerja, mengumpulkan bukti-bukti, boleh nggak sebut salah satu saja, meskipun tidak harus spesifik, tidak harus terbuka, kira-kira di sektor apa yang kemudian akan disorot? Kalau kita mau bicara satu aja deh, kejujuran aja. Semua menghitung bagaimana penghitungan ini benar atau tidak. Tadi kita contoh satu ya. Bagaimana sistem itu bisa membaca lebih dari 300. Itu salah. Dan ketika perbedaan angka itu muncul, kenapa kemudian persentasenya tetap? Oke. Tadi sudah disampaikan. Dua. Kalau kita melihat, kemarin para ahli IT menyampaikan, kita menemukan server di luar. Awas loh. Servernya di luar, tidak di kemudian dalam. Kembali ke dalam negeri. Yang diperkirakan kemudian kembali. Pada saat disebut di luar, tidak ada menjawab, mengiyakan atau mentidakkan dari penyelenggara. Baru kemudian dari penyelenggara saya membaca, enggak kok, ada di dalam negeri kok. Nah, kita akan bisa membaca dengan sangat gampang. IP-nya kemarin ada di situ kok. Sekarang kamu ngomong di sini. Jadi siapa yang berbohong? Inilah beberapa indikator-indikator yang kemudian bisa kita tunjukkan. Termasuk tadi pergerakan-pergerakan suara yang ada di beberapa tempat. Yang berikutnya, tentu akan ada cerita-cerita yang bisa disampaikan. Beberapa orang di level desa sudah siap bersaksi. Di level desa sudah Di siap level bersaksi. desa. Ada yang mengatakan dugaan intimidasi? Atau bukan dugaan lagi bahkan? Ada cerita begini. Kira-kira di sini yang memilih A berapa? Oke. Ya kira-kira sekian persen Pak. Kamu bikin sekian persen bisa nggak? Desa, kan itu KPPS, apa hubungannya? Tokoh yang ada di situ. Oh oke. Target maksudnya? Ya. Diberi target. Diberi target. Oke. Kurangnya apa? Kalau kurangnya perlu kita bantu. Maka ketika kemudian terjadi Dan kejadian bahwa di desa dia angkanya sesuai target atau mendekati target misalnya. Ya. Dan itu diceritakan. Orang menceritakan, hanya tanya saja, kamu bisa bersaksi nggak? Jangan fitnah lo ya. Saya siap bersaksi Pak. Oke, tak siapin ya. Ketika nanti akan berjalan. Dan cerita itu cerita umum. Cerita umum artinya banyak. Saya kira dari iNews bisa terjun ke lapangan. Saya ini gaya Aiman gitu. Untuk terjun, fact finding. Tanya orang, kamu dapat berapa? Ada satu polster dulu yang sudah mengindikasikan kecurigaan-kecurigaan dia sehingga dia tidak merilis pollingnya. Karena mereka mengatakan, kami tidak mau menjawab karena kami takut dia dapat bansos. Ini cerita-cerita yang sekarang muncul yang kita kumpulkan, tapi kami tidak mau gegabah ya. Maka tim kami kita minta untuk silahkan cek, kita klarifikasi, kita pastikan. Itulah beberapa cerita yang kemudian akan disampaikan. Tapi saya mau kasih catatan loh Mas. Jangan statement saya ini kemudian dianggap, tidak siap kalah. Oh kita siap menang, siap kalah. Jangan juga dianggap, ini alasan orang kalah terus kemudian berargumen. Ya kalau tidak terjadi cerita-cerita yang sekarang terkumpul di media mainstream maupun sosial, saya tidak akan menceritakan ini. Oke.
Tadi saya sebut, kalau seandainya nanti media datang, lalu kemudian wawancara perangkat desanya, kemudian viral, nanti berubah lagi dari buktinya. Jadi saya tahan dulu deh. Nah, ya. Tapi begini Mas, ini pertanyaan terakhir saya begini. Ini kita bicara soal logika elektoral, bagaimanapun juga harus bicara soal logika elektoral. Kalau seandainya katakanlah ini semua benar, lalu kemudian mengubah komposisi, kan Mas Ganjar juga tidak diuntungkan juga. Paling yang maju kedua putaran 01 dan 02. Jadi untuk apa kemudian Mas Ganjar dan tim 03 misalnya berupaya keras untuk membongkar, untuk menyampaikan ini? Ini penting untuk disampaikan. Kita kan tidak bicara demokrasi prosedural. Kita bicara demokrasi substansial. 3 pasangan ini pada saat di KPU dulu sudah menyampaikan bahwa kita siap menjaga situasi kondusif, kita siap menang, kita siap kalah ya. Siapapun. Katakan kemudian, asumsi Bung Aiman sampaikan ya. Nanti kalau umpama putaran kedua 01 dan 02, kita setidaknya sudah memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oke. Mana data yang benar? Bagaimana integritas? Bagaimana kredibilitas? Bagaimana sebuah kejujuran itu ada dalam sebuah proses demokrasi? Ini mahal. Karena sebentar lagi mau ada pemilihan lagi. Ya, pilkada. Pilkada. Dan itu waktunya makin pendek. Diajukan lagi. Nah, September loh. Ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai pola ini kemudian nanti akan dipakai untuk di dalam pilkada-pilkada itu. Dan kemudian orang akan tiba-tiba akan terugikan gitu. Jadi nilai, kejujuran dan kebenaran itu yang paling utama. Memangnya demokrasi tanpa nilai? Memangnya demokrasi membuang moral? Tidak bisa. Bukan soal menang kalah. Oh tidak. Saya sampaikan pada kawan-kawan saya dari para relawan. Lupakan dulu cerita Ganjar Mahfud dan 03. Tapi mari kita kawal. Ini agenda reformasi loh ya. Kalau tidak akan terjadi gitu. Tapi sekali lagi, kita jangan emosi. Kita tunggu keputusan KPU. Nah, seluruh cerita-cerita yang ada hari ini, mari kita buktikan bareng-bareng. Secepatnya. Maka kalau ada pelanggaran, segera laporkan agar kemudian penyelenggara pemilu bisa bertindak. Kalau enggak nanti penyelenggara pemilu seperti di Jogja. Dikasih kerupuk melempem kan repot itu. Dan kita punya, saya harus tanyakan juga terakhir ya. Kita punya presiden buruk ya ketika proses ini kemudian diajukan seperti 22 Mei 2019 ada kerusuhan Bawaslu. Lalu kemudian itu juga sampai sekarang juga kan masih pertanyaan juga. Lalu kemudian di 2014 tidak ada, tapi kemudian juga ada insiden-insiden ya. Apakah nanti 2024 ini publik akan melihat hal serupa atau ada hal yang berbeda dari apa yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman misalnya dari 03 dan juga 01? Waktu masih ada. Kejadian tadi dicatat sejarahnya dengan sangat baik oleh Aiman. Kalau kita tidak belajar dari itu, maka itu akan bisa berulang. Maka sekali lagi, waktu masih ada. Maka kawan-kawan penyelenggara, Anda sedang dilihat, Anda sedang diuji, tunjukkan kredibilitas dan integritas Anda agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Anda punya kesempatan lebih banyak untuk bisa bertanya kepada ahlinya. Kawan-kawan dari DPR juga sudah bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan ini. Ya, kalau itu bisa dilakukan, rasa-rasanya cerita-cerita yang menyeramkan itu akan bisa kita redam hari ini. Oh, ini sesama anak bangsa kok. Ya, dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Soal hak angket terakhir. Saya tahu bahwa ini terakhir yang ketiga ini ya. Oke. Paling akhir kalau paling akhir. Kalau kita bicara hak angket, ini bicara soal domain partai politik. Ya. Tapi kalau saya lihat dari timelinenya, dari sejarahnya, nggak bisa dilepaskan karena pertama kali yang mengucapkan itu adalah seorang Ganjar Pranowo. Ya, karena saya pernah di DPR. Ketika kita melihat situasi sebuah keputusan yang berakibat pada orang banyak, gitu kan? Dan kemudian itu dipertanyakan, yang paling bagus diselidiki. Dan nggak perlu takut. Orang salah tidak perlu takut. Tidak akan terjadi rame-rame. Orang benar maksudnya, orang benar tidak perlu takut. Ya, orang benar dan orang salah. Kalau orang salah takut. Oh iya, benar dan orang salah nggak boleh. Jadi maksud saya benar dan salahnya mari kita uji. Jadi di situ kemudian kita akan bicara begini. Proses penyelidikan akan dilakukan. Siapapun yang kemudian dicurigai akan bisa dimintai pendapat. Dan itu tentu basisnya adalah data dan fakta. Evidence base menjadi penting. Dan itulah tempat yang paling bagus karena zona netral.
Dan itu di parlemen. Justru kita kandangin dalam lembaga yang konstitusional. Meskipun tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah apa-apa. Menunjukkan kepada publik. Menunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi. Hari ini kan semua bertanya toh. Ya. Pak, bansos itu mempengaruhi nggak sih? Kata salah satu pollster yang tidak mau mendapatkan atau tidak mau dimintai pertanyaan itu karena takut nggak dapat bansos, ada pengaruhnya.